Terus gue punya cerita di basket, gue pernah jadi pemain cabutan gitu dong. Gue disuruh pindah sekolah Katolik, padahal gue Islam. Karena lo ibaratnya jago. Iya bisa dibilang begitu dong. Waktu itu sebelum gue gemuk super montok kayak sekarang kali ya. Emang dulu lo jadi atlet banget ya? Wah parah, gue parises kemana-mana dong. Sampai kepapahan nih, sampai wah parises kemana, sampai kerelep malah nih. Iya. Nih jadi apa yang bikin lo jadi begini? Tajir ya, udah tajir. Enggak sih. Nasi uduk. Telur apa deh? Telur belek. Sama kena alkohol kali itu. Wah, iya bisa juga tuh. Iya. Pokoknya gimana caranya si Galnas ini brandingnya adalah KMDG-nya IKJ gitu. Lo bikin apa tuh? Ya instalasi besar tuh. Panjang 15 meter. Ketiup angin dong. Jatuh anjing. Gubrak. Gue join KOL Sampurna 2018, 19, 20 dan itu nggak ada KOL selama itu. Dan gue nggak ngerokok dong malah. Gue juga sebenarnya adalah brand ambassador dari rokok itu juga. Iya kan. Pertama gue. Nah, gue nggak ngerokok juga. Mungkin dia ngeliat dari kreativitasnya kali. Iya. Atau ini orang kasihan nih, ajak aja. Ya. Yo hola, balik lagi di DPP. Domi punya podcast. Kemarin udah banyak banget teman-teman, dan kalau kita ngomongin institusi dari KJ juga banyak. Ini juga menarik karena ini juga dari KJ dan ini ada unsur-unsur visual dan juga pernah jadi bos F&B ya, jadi bos juragan, makanan, juga acara-acara nih seru visual dan lain. Siapa dia nih yang ada di sini? Inilah Trust, thank you banget. Gue manggil nama asli siapa sih sebenarnya? Orang pada tahu Trust Atras tuh gimana sih? Jadi nama asli gue di KTP tuh ya Atras Alwafi. Oh iya gue taunya itu. Panggilannya Atras. Terus Atrasnya sampah kan? Atras. Atras. Iya. Nah terus lo emang ada baranya? Enggak sih, gue sampai sekarang tuh arti Atras Alwafi tuh baru tahu. Artinya pelindung dom. Widih. Itu gue lo dilindungi Tuhan. Melindungi semuanya. Oh melindungi. Melindungi semuanya. Berkah dong. Yang dekat-dekat sama lo. Ya ada aja. Ya. Oh jadi itu artinya begitu. Artinya pelindung. Atras Alwafi itu. Bedanya pelindung. Sama nggak sama lindung? Beda. Oh beda. Lo kan pelindung. Satu lindung. Ini lindung. Lindung beda ya. Tapi sama-sama beda. lindung. Sama-sama. Oke. Thank you banget nih Atras. Iya, thank you dong. Tapi orang emang taunya lo Atras ya? Iya rata-rata. Jarang yang tahu nama KTP lo tuh jarang. Jarang. Kecuali temen kampus yang entah itu sekelas ataupun yang pernah gue bacain absensinya. Itu dia tahu. Dia pasti tahu tuh. Oh ini Atras tuh gitu nih. Oke. Kita enaknya ngobrol dari mana ya? Dari kampus dulu deh ya. Atau SMA? Atau sekolah kali dom. Sekolah boleh deh. Mungkin ya 5 menit 10 menit kali ya. Ya boleh. Sekolah tuh dari TK? SMP kali. Oh iya boleh. Itu. Oke. SMP lo di mana terus? SMP gue di Jakarta Timur. Gue lo tinggal di mana? Jakarta Timur yang beneran Jakarta Timur BKT. Lo BKT? Duren Sawit. Ya gue kecil besar di situ. Nah mungkin tertarik sama visual tuh gue mungkin dari start dari situ gue nyolong bikin apa sih graffiti waktu gue lulus SD. Gue ngerasain pilok 14.000. Lulus dari SD aja udah graffiti di jalan? Iseng karena gue nyoba. Udah pakai caps ganti juga tuh capsnya? Enggak, masih cap bawaan tuh gue tulis nama RG atau apa pilok itu mereknya. Gue inget kayaknya RG deh 14.500 gue inget banget tuh. Gue bikin tulisannya lumayan panjang, tulisannya The Blues gitu. Karena gue suka waktu sekolah SD suka bola aja ke Chelsea. Oke. Nah, gue bikin tulisan The Blues. Nah, gue dibeliin pilok sama temen-temen gue yang orang kaya. Lo kan juga kaya? Kayak anjing. Kayak anjing. Oke. Dia modalin lo nih, udah nih pakai nih gitu. Enggak, jadi dia ngeliat gue nulis kan, terus nih nyoret-nyoret graffiti ya gitu. Ya, gue mau dong. Terus gue bilang, ya udah kita nyoret-nyoret di belakang aja yuk. Di belakang sekolah? Di samping malah. Oke. Beneran di samping sekolah. Terus masih tagging lah. Mending tagging beneran
ya font tulisan throw up gitu. Throw up pokoknya throw up ya bener throw up tuh. Oke. Dari situ ya dari SD terus lanjut ke SMP ya, junior high school. Nah, lu SMP di mana? Negeri. SD, SMP negeri. Ketertarikan desain tuh gue dari SMK gue. Jadi dari SMP ke SMK lo. Iya. Udah suka tuh ya. Suka, tapi SMK ngambil apa? Multimedia desain. Oh, oke. Tapi kan selama gue SMP dari SD gue udah main basket dom. Main basket lo? Main basket gue dulu 2 SN tuh gue nggak tahu urutan yang bener tuh kompetisi tuh gimana, tapi gue bawa nama sekolah gue. Oke, lo ibaratnya kalau ada porseni tuh ya. Porseni itu, porseni. Lo mewakili itu. Mewakili itu dari gue zaman gue SD. Nomor punggung lo berapa? 05 sampai 08. Kok bisa ganti-ganti? Setiap angkatan tuh pasti gue setiap sekolah. Sampai gue selesai baru gue ganti. Karena ada temen-temen yang suka misalnya 06. Ya udah gue nggak pakai 06, 05 gitu. Gitu tuh dom. Tapi awal mula ketertarikan gue sama visual tuh mungkin dari SD itu sih dom. Oke. Terus gue SMP gue pernah pergi ke streetball itu anak kelas 1 SMP. Pergi dari Jakarta Timur ke Senayan men. Naik umum, nggak dianterin sama orang tua. Masih mikrolet, masih gitu-gitu ya, Kopaja. Terus nyambung ke Mayasari. Belum ada Transjakarta tuh. Belum. Nah terus gue seneng aja gue jalan-jalan. Wih anjing kapan lagi nih jalan-jalan nih. Jaktim punya soalnya lo jauh. Jauh nih gue dari rumah gue seneng-seneng lah. Karena usia lo masih muda. Terus gue juga gue izin sama orang tua. Gue bilang mau tanding basket di sini. Di mana lapangan ABC? Lapangan ABC pernah juga. Di Bulungan yang lama pernah juga. Terus gue punya cerita di basket. Gue pernah jadi pemain cabutan gitu dom. Gue disuruh pindah sekolah Katolik. Padahal gue Islam. Karena lo ibaratnya jago. Iya bisa dibilang begitu dong. Waktu itu sebelum gue gemuk super montok kayak sekarang kali ya. Cabi ya. Curvy. Iya. Nah terus. Emang dulu lo jadi atlet banget ya? Wah parah. Gue parises kemana-mana dong. Sampai ke papahan nih. Parises kemana. Sampai kerelep malah nih. Iya. Nih jadi apa yang bikin lo jadi begini? Tajir ya, udah tajir. Enggak sih. Nasi uduk. Telur apa deh? Telur belek. Sama kena alkohol kali itu. Wah, iya bisa juga tuh. Iya. Jadi bagus tuh di era lo itu atlet ya. Atlet, gue nggak pernah nyentuh alkohol, minum, party. Zamannya pensi dulu, gue main basket doang. Gue nggak pernah nonton The Upstairs, White Shoes. Tapi tahu. Tahu. Terus waktu itu gue suka disigit. Oke. Zaman sekolah. Mau nonton gue bilang antara nonton pensi atau main tanding basket gue main tanding basket dong. Lo senengnya di sono. Iya, karena gue dari main basket gue bisa kebawa kemana aja dong, kenal banyak teman-teman baru. Bahkan gue sekolah SMK tapi gue bisa main basket keluar, bahkan ikut klub mewakili sekolah. Nah mungkin kenal adat istiadat Jaksel dari basket. Karena beda adat istiadat Jaktim beda tuh ya. Beda. Wah nih Jaktim begini, yang di Jaksel gini nih. Oke. Ke Taman Puring gua seneng dom. Iyalah, dulu ada yang asli loh sepatu-sepatunya kan. Iya, katanya kalau orang ngebetak di mana ngejual di situ. Mungkin ya eranya ya Taman Puring itu kali dong spesialisnya tuh. Jadi menadah barang-barang asli gitu dijual situ. Iya, gue percaya karena di situ kan lingkungannya komplek terus. Ya orang-orang pada orang kaya lah dekat-dekat situ, terus gue yang datang entah jalan kaki atau turun dari Metro Mini dari terminal Blok M tuh. Tapi gue motong jalan lewat komplek yang bagus yang depan 70 tuh. Bulungan. Iya, Bulungan situ motong jalan gue jalan kaki ke situ. Tapi beneran gue naik umum dulunya. Ya udah dari situ gue mulai mikir, wah kayaknya gue kuliah harus nyari yang oke nih. Nah dari gue SMK gue ternyata alhamdulillah tuh dapet beasiswa ITB D1. Lu pinter ya? Enggak juga. Bersyukur aja hoki tinggi loh. Oke. D1 tuh gue dapet karena akademik gue cukup bagus. Di SMK itu? SMK mana sih lo? Ada di Pondok Kelapa. Oh gue kayak tahu tuh. Ya, yang itu ada deket kayak Empang ya?
Itu benar. Iya, kan yang banjir juga kadang. Banjir. Apa namanya? Respati apa deh? Enggak, bukan. Ada sekolah namanya. Gue tahu tuh, gue tahu. BPSK. Iya. Nah, itu sekolah itu itu bagus multimedia gitu. Cukup bagus. Nah, gue pertama kali kenal Macintosh atau Apple di situ. Oh, megang tuh. Anjing, keren nih. Bikin animasi, logo apa segala macem lah. Iya. Nah, mungkin gue komunikasi sama orang luar, mungkin dari situ tuh gue nge-publish merchandise gue dari zaman sekolah. Lu waktu itu ngerasain kali ya zaman-zaman alma mater, bikin apa gitu. Nah, semua produksi dari gue SMP ke SMA itu semua produksi merchandise dari gue semua. Karena lu emang lumayan tesnya bagus. Kan tadi mainnya Jaksel. Iya. Zaman sekolah itu udah ke Jaksel tuh. Udah ngelihat tuh kan. Ini desain ini yang bagus. Iya, zaman-zamannya ada Mises di Radio Dalam. Tuh gue nontonin kapan gue bisa beli sepatu di sini. Iya, era-era itu ya. Iya. Jadi lu waktu SMK udah tahu akan mau kuliah di mana? Belum. Terus gue dapet ya tadi beasiswa yang tadi ITB. D1 ITB, tapi gue harus melanjutkan lagi D3 dulu baru S1. Nah, terus dapat lagi beasiswa Mercu Buana sini Meruya, ngambil DKV juga. Oke. Nah, itu langsung dekannya yang interview gue untuk proses open student di sana gitu. Karena emang dapat rekomendasi kali ada nih si Atras ini pintar gini. Pintar ngebohong. Pintar main. Gue masuk ke kampus bagus gitu kayak Mercu Buana, anjing keren banget nih, baru kampus nih. Udah nih lu belum tahu tentang kampus-kampus lain tuh ya? Ada tuh gue ada interstudy sama IKJ. Udah masuk tapi belum nih. Maksudnya masukin ke kampusnya udah belum? Lihat-lihat. Belum. Nah, entah gue waktu itu lagi ngeprint di Senen, iseng nih. Kayaknya IKJ deket dari sini, di Cikini. OTW lah naik motor. Dulu motor gue smash dong. Motor smash, motor tukang ojek tuh. Set melipir. Ke IKJ gue baru masuk, niat gue mau ngambil formulir. Masih seru tuh Batman. Masih seru. Rame banget. Masih seru. 2011 gue baru parkir motor di sana. Anjing. Ini gak pernah gue lihat seumur hidup nih. Musik-musikan, gambar-gambar. Geng-gengan gitu nih, ada yang nongkrong-nongkrong. Terus gue tanya tuh, gue punya cerita nih dong. Gimana. Lu pokoknya gak boleh ketawa. Oke. Jadi kan gue awal masuk ngambil formulir, gue tanya parkiran naruh di depan. Kalau sekarang tuh fakultas film, gue taruh motor di situ. Nanya ke senior sana yang lagi pada kuliah lah. Kak mau nanya, fakultas seni rupa dan desain tuh sebelah mana ya? Sana mas. Sana mana? Gue bilang gitu. Ikutin tembok aja. Dulu kan tembok tim muter. Gue ikutin anjing. Bangset tuh kakak kelas gue. Mungkin dia bener, lo yang salah kali. Ya dong. Ngarahinnya pinggir tembok. Ikutin tuh tembok, kan muter temboknya. Anjing gue bilang, gue dibohongin dong. Gak kapok nih, gue masuk lagi nih, ambil tengah. Set. Wah itu kayaknya gue udah ngeliat gambar-gambar nih. Akhirnya gue cheating motong jalan. Selas-selan gini, wah ini kakak kelas yang tadi tuh di sana nih. Gue motong jalan sini, baru nemu fakultas seni rupa, gedung A. Masuk gue ke tangga. Masuk. Bener, nggak dibohongin nih. Anjing banget gue dibohongin. Dari situ gue ngeliat, wah kayaknya gue nggak diizinin nih sama orang tua nih. Karena ya kakak gue UGM, adik gue Undip gitu. Terus gue belajar gila ngambil sekolah seni gitu. Iya. Emang lu gak ngobrol sama orang tua sebelumnya? Belum. Oke. Gue cuman cerita ya, Bu ya nih dapat beasiswa kayak gini, diskusin dulu sama kira-kira tuh apa aja nih yang gue siapin. Sebenarnya gue pengen stay Jakarta karena kakak gue di Jogja waktu itu. UGM ngambil apa kakak lu? Antar lu shock dong. Apa tuh? Kimia matematika. Serius? Demi Allah. Dia lulus ke 30 besar. Gokil. Di 3,5 tahunnya dia. Kakak lu perempuan? Cewek. Jenius tuh. Bukan jenius lagi. Tapi jeniusnya dia pernah ditolak gara-gara bokap gue miskin. Ditolak pacar? Enggak, ditolak kampus? Sekolah. Jadi ada sekolah, gue sebutin aja langsung, gue suka jengkel. Ada sekolah 81 dan
8 ya. Sekolah-sekolah bagus lah. Sekolah bagus Jakarta SMA Timur. 3, SMA 8, SMA 3 gak masuk ya? 3 tuh masuk tapi Masuk. ke Jakarta Selatan Iya, ya. iya. Karena gue di timur yang bagus tuh ada 81. 39 gak masuk ya? 71. Oh, 39 gak masuk. 39 tuh agak jauh. Oh. Tapi masih distrik Iya, Jakarta distrik Timur. Jaktim. Iya, iya, iya. Kakak gue apa sih? Summit dia ke sana. Iya. Interview lah bokap. Heeh. Bokap ditanyain, "Emang Bapak penghasilannya berapa anjing?" Dari situ gue kecewa banget tuh sama Iya. sama sekolah-sekolah borjuis gitu anjing. Emang langsung ditembak ya? Ditembak. Jadi Kerjanya apa, penghasilannya berapa gitu ya? karena kan itu kan menentukan anak lu sekolah nantinya, ibaratnya gitu. Oh, gokil juga. Akhirnya kakak gue mental, bokap gue cuma PNS sama nyokap PNS kecil doang kan. Iya. Terus gue bilang, anjing, lu gak gini, kakak gue pinter banget loh. Iya, men. iya, Lu bakal nyesel loh. Iya. Bener dia masuk ke 61, lulusan terbaik, ngambil langsung jam ke UGM. Udah dari situ gue dalam hati, anjing gue harus sekolah bener nih. Iya. Karena kakak lo udah bagus-bagus, Iya. pinter-pinter. Ya udah gue minimal nggak sekolah negeri kayak kakak gue bisa nilai akademis gue agak bagus. Iya. Dan tongkrongannya agak bagus. Akhirnya lu ya udah lu masukin lah formulir ke IKJ. IKJ Dan lu sudah memilih waktu itu di DKV. DKV. Nah, terus gimana orang tua? Wah, ya dong. gue kalau cerita nih ketawa Iya, anjing. gimana? Emang kamu di IKJ mau ngapain, mau narkoba? Emang image gitu ya? Iya, karena beberapa tetangga gue ternyata ada anak IKJ dan dia ada yang overdosis, ada OD. yang enggak lanjut gitu. Sedangkan gue dengan gue yang anak baik, masih polos, masih kurus, doyan olahraga dulu. Kayaknya agak-agak berbalik nih. Karena gue waktu itu dari SMP tuh emang pengen main basket aja gitu. Ternyata lu kenapa keragunan aja sekolah atlet? Gue udah masuk final di sana. Pas SMA itu antara desain tuh gue dapat beasiswa juara basket dulu. SMA 50 Biasanya ada Jakarta. semacam beasiswa kan kalau udah menang kan? Iya, nah itu gue mau ambil tapi karena kayaknya gue bakal segini aja badan gue nih. Gak nambah-nambah anjing. Ya udah gue mikir kayak gue gak usah lanjut basket. Tapi dari umur 12 tahun ke 16 tuh gue starter. Ke 17-18 ya gue baru cadangan. Dari situ gue mikir baru lanjutin sekolah desain aja deh gue. Milih karir ke depannya. Ya udah masuklah IKJ. Dengan perdebatan dengan orang tua lo? Iya. Akhirnya berdebat panjang 1 minggu gue mau kuliah di IKJ aja deh. Ini kayak gue banget gue harus kabur dari Jakarta Timur nih. Tapi gue nanti gue janji nih gue bakal pulang dengan bawa sesuatu pulang ke rumah nih. Memang lu waktu kuliah di IKJ itu nggak kos? Tetap tektok dong pulang? Tektok, tapi ujung-ujungnya gue bikin kamar di IKJ. Di kampus, di kelas. Di lo tidur di kelas kan? Tidur di kelas. Ada namanya teman-teman gue yang namain. Kalau ditanya lagi di mana, kamar atras. Gue mau punya kamar anjing. Lu jangan pakai nama gue. Kamar atras. Ini gue di kamar atras sini aja. Anjing. Emang lo dibikin nyaman si ruangan itu? Iya, gue bikin nyaman. Ada matras. Iya, matras bisa digulung kan. Tapi mejanya panjang aja. Jadi teman-teman gue bisa kerjain bisa sampai malam di situ. Jurusan apapun bisa ke situ anjing. Sampai pacaran bisa di situ dong. Kalau dulu ada Oyo, itu bisa jadi Oyo tuh. Anjing. Sampai dibilang kamar atras sih udah icon banget. Gue punya clear box, isi baju, pokoknya baju ganti lah sampai tangan dalam. Jadi lu jarang pulang? Kondisi jarang balik, padahal rumah deket. Kadang gue naik sepeda, naik motor, naik kereta. Tapi nggak pernah, seminggu berapa kali lu balik? Bisa 2 kali mungkin. 2 kali ya masih oke lah. Tapi itu orang tua nanya, lu kemana lu kalau nggak pulang? Nah dari lu pertanyaan ini gue punya cerita lagi yang lebih lucu. Gue pas di KJ semester 1 apa semester 2 gue dapet kerjaan lah. Di mana? Waktu itu pameran Raden Saleh. Itu pertama dong. kalinya Galeri Nasional rame lagi. Karena membawa karya-karya Raden Saleh dan volunteer itu waktu itu dari IKJ sama para Madinah. Anak IKJ volunteernya lagi ngapain? Lagi nongkrong. Mau kerja nggak anjing? Angkut. Lu mau kerja ikut gua gitu. Gue kata kan deket sama yang dapat objeknya proyekan lu. Iya. Akhirnya lu ngajak teman-teman, anak-anak. Iya, benar. Jadi
BEM-nya IKJ kerjasama sama Goethe Institut Jerman yang di sini. Nah, terus ketua BEM zaman itu kenal sama gue. Ngobrol lah, siapa ya, terus lu aja dulu deh gitu, set. Habis itu gue nyari tim nih, set. Dari situ mikir, mau project manager gue kepake nih. Kepake ilmunya ya kan. Kepake. Ya udah nyari orang. Ya udah nggak lama, nongkrongin kita nih, set. Meeting kita intinya itu lagi nongkrong semua orang di situ. Ya kan jarang juga kuliahnya. Sore-sore. Emang ramenya sore. Ramenya sore. Jadi kalau pagi tuh kayak beneran anjing sepi banget. Sepi, iya. Ada yang belum bangun. Terus masuk siang juga ada yang makan, ada yang nongkrong, ya duduk-duduk. Tiba-tiba hilang lagi. Ntar sore baru nongol lagi gitu. Nah, start gue kerja itu gue dapat beneran duit. Akhirnya gue beliin sepatu satu keluarga, Dom. Karena emang lumayan angkanya waktu itu ya. Ya menurut gue lumayan. Iya, Dom. makanya lu istilah membuktikan. Iya, lu beliin berapa sepatu tuh berarti? Bokap, nyokap. Tiga sepatu. Sama kakak lu? Enggak, sama yang Tigo masih ada. Oke. Yang Kung gue sekarang udah nggak ada. Makanya gue beliin terus nyicil lah. Buat nyogok intinya sih, Dom. Biar gue nggak apa-apa nih, gue jarang balik tapi gue ada hasil. Nah dari situ gue mikir nanti gue lulus gue bakal renov rumah. Abis lulus beneran, Dom. Renov rumah ya? Renov rumah dari gaji gue kerja. Oke. Nah kalau ngomongin itu kan ya udah itu ya nongkrongan yang bisa menghasilkan lah. Tapi setelah pas gue di akademik IKJ itu gue lebih banyak berantem sama dosen, Dom. Karena gue salah satu mahasiswa yang selalu membangkang kalau dikasih tahu. Tapi lu lulus kan di IKJ? Lulus. 13 kumlot. Oke, keren. Enggak kumlot ya? Tertib aja. Kalau wisuda baris nomor 2 tuh. Iya. Enggak, lu debat karena apa? Perspektifnya beda. Beda-beda. Jadi contohnya apa yang paling kenceng? Paling waktu itu gue di kelas gue dibilang Adobe Flash bakal hilang, Mas, tahun depan. Dia nyuruh ngerjain pakai Adobe Flash. Kan dongo banget. Iya. Gue bilang, "Mas, ini udah gak relate sama website yang sekarang gitu. User interface-nya. Zaman sekarang istilahnya gitu. Lu nyuruh gue sama satu kelas bikin motion pakai Flash. Ya, rugi kita Mas waktunya buat ngulikin anjing." Iya. Bener, gue di tahun itu berantem, akhirnya gue pindah jurusan, Dom. Mau pindah jurusan. Gara-gara debat itu. Akhirnya teman-teman gue nahan, lu jangan pindah. Kita tuh beasiswa. Jadi gue diem beasiswa, Dom, di IKJ. Lu beasiswa ya? Beasiswa multimedia. Angkatan gue di kelas gue. Terus kebetulan gue ketua kelasnya. Jadi gue bisa ngambil alih tuh. Lu angkatan berapa sih di IKJ? 2011. Sama siapa barengnya? Siapa? Selda. Selda, iya. Ada April. Astri ya? Astri kakak kelas gue beda setahun. Beda setahun. Tapi tongkrongannya bareng. Kalau Selda gue sekelas 1 tahun tuh. Yang rambutnya hijau. Telepon. Selda, kelulusan lu di tangan gue, ingat Selda. Oh gitu ya? Ada utang nyawa tuh ya? Lebih bukan utang nyawa, Dom. Lu inget aja deh. Lu inget aja lah. Makanya gue dibikin lagu sama Selda. Ada deh. Ada Atras Babi gitu. Atras Babi. Gue bilang, Sel, udahlah Sel. Gue capek ngelatin lu, Sel. Gitu. Gue lihat tuh waktu lagu itu dimainin di Agam. Di Agam. Mandai aja kemarin. Iya. Itu lagu khusus buat gue. Sama Selda buat itu anjing banget itu teman gue sekelas. Tapi kan Selda satu angkatan tapi beda jurusan mayornya. Dia apa ya? Ilustrasi. Lo? Multimedia. Tapi sama-sama DKV. DKV ya, itunya subnya DKV ada lagi. Oke. Ya udah dari situ gue berjalan, akhirnya kan referensi gue secara nggak langsung tuh waktu gue zaman sekolah itu yang ke Jaksel dulu belum ada Jaksel. Ternyata itu masih ada irisan IKJ. Oke. Apa ya? Ada geng stensil di IKJ. Ternyata gue pernah ngeliat Stenzila. Iya. Stenzila. Legenda tuh. Legenda. Terus ada Rarara dulu ya. Rarara, Sakit Kuning. Gue masih browsingin apa nih kegiatan anak IKJ sih selain narkoba. Nah, internet waktu itu zamannya internet gue udah belajar. Masih warnet tuh ya? Warnet, gue ke warnet. Iyalah warnet. Ngerasain Photoshop 70 dong. Iya. 70 gue ngerasain tuh. Ke warnet gue bilang, "Bang, ada Photoshop 70 gak? Yang ada gambar matanya ide."
mau ngapain deh. Karena gitu. emang kita belum punya laptop kita kan. Belum punya laptop. Maksudnya orang-orang itu kadang ya mahasiswa kan. Ya waktu itu belum punya laptop. Nggak banyak lah ada, tapi nggak banyak. Ada terus kayak komputer yang gue punya. Nah PC gue rakit sendiri. Gue bawa PC 1 tahun dong ke kampus. Lu bawa tuh? Gue bawa. Lu setting tuh ya? Gue setting biar nyaman. Display monitornya pakai proyektor. Yang penting kan CPU-nya. Di CPU-nya. Yang penting. Ngedit video pakai Windows awalnya. Terus ada rezeki, ya udah gue beli Apple pertama gue 2012 tuh. Di diskonan JCC. Oke. Lu beli dari baru? Baru. Itu 10 tahun pemakaian gue the best sampai jebol dong. Dan itu memang hasil uangnya dari kerjaan-kerjaan. Iya bener. Dari pokoknya gue ngumpulin lah. Di akhirnya gue punya Mac jadi giat bekerja nih ketimbang kuliah. Tapi lu dari emang yang zaman kuliah kerjanya udah jalan lancar tuh? Alhamdulillah sih per project mah ada dong. Tiap berapa bulan. Ada terus. Bagian lu apa? Bagian desain? Rata-rata ngedesain. Terus masuklah ke era KMDGI itu. Oke, KMDGI ya. Kalau lu tahu KMDGI itu Kriasana Desain Grafis Indonesia. Tahu. Dan posisi gue masih junior banget, masih mahasiswa baru. Gue salah satu orang yang jadi head artistik dan yang paling kecil gue. Gue paling kecil di antara kakak kelas gue. Yang jadi head tuh gue, karena gue mikir wah ini anak DKV mumpung lagi ada event besar kolosal, ya gue mau dari bawah nih prep gue nih bikin instalasi segalnas. Pernah tuh lu bikin ya? Gue bikin. Lu sendiri atau ada kolektif bareng? Ada temen bareng lagi tuh gengannya. Geng lu seangkatan? Seangkatan. Ada namanya gak? Lu kasih nama apa tuh? Kesebelasan namanya. Kesebelasan. Pokoknya gimana caranya si Galnas ini brandingnya adalah KMDG-nya IKJ gitu. Lo bikin apa tuh? Ya instalasi besar tuh. Panjang 15 meter. Ketiup angin dong. Jatuh anjing. Gubrak anjing. Jadi rusak? Enggak rusak. Itu jadi kan udah nempel sama steger kan. Angin kencang. Jadi ya itu juga salah satu pelajaran juga. Lo kalau bikin instalasi lo harus mikirin juga arah angin kemana. Iya mikir gitu. Gak asal bikin gede ya kan. Lah waktu itu kan masih jadi mahasiswa baru dan masih junior. Ya masih perjaka. Ya udah dari situ gue ya project manager sama lead project gue mulai instingnya keluar lah tuh. Gue ajak teman-teman gue, ayo bikin gini-gini. Tapi satu generasi itu gue take over semua. Sampai total yang gue habiskan itu pokoknya puluhan juta dan untuk? Ada 2 buat produksi itu. Buat produksi. Oke. Anak-anak sih gak usah dibayar ya? Enggak usah. Mereka gak usah bayar. Nasi padangnya nasi padang sama nasi belek, nasi telur gitu. Emang kebetulan waktu itu emang dapat bukan sponsor sih, kayak kampus ada ngasih, ini kumpulin, ini emang buat budget produksi. Tapi bikinnya besar gitu. Di situ kelibatan gue bikin proyek-proyek besar tuh makin nambah. Nah setelah dari si KMDG ini gue terlibat, ternyata gue masuk kelas, wah kayaknya gue harus coba mapping nih. Jadi lo start mapping di tahun berapa tuh? Kayaknya setelah dari KMDG 13-14 sih. Gitu. Nah itu yang lulusin gue juga Dom. Oh gitu? Iya si mapping itu. Jadi lo masuk ke arah tugas akhir tuh? Belum. Oh belum? Jadi pas gue ngulik-ngulik mapping itu emang ada kebutuhan karya gue untuk. Itu whisky-nya diminum ya? Oh iya ya. Santai. Cheers dulu. Asik nih. Iya tuh. Cheers. Faiz jangan mabuk nih. Oh gitu. Nah dari si mapping itu gue ngulik lah sama teman-teman di kelas gitu yang suka begadang jarang pulang. Iyalah download. Itu pada di situ terus. Emang hidupnya di situ. iMac 1 jebol. Karena semua dipakai. Iya, tapi kan? Harus satu iMac aja yang hidup terus. Karena biar apa? Karena waktu itu emang anak-anak tuh suka downloadin software. Jadi pokoknya standby terus standby nih. Itu sampai iMac itu kuarasep. Jadi siapa aja make ya? Siapa aja make. Oh, anjir. Lu tiba-tiba foto booth ada foto fakultas lain gitu. Ada gini cekrek lah. Kok ada dia? Ada kemarin masuk. Anjing foto booth anjing. Ya dari uTorrent gue download sama anak Resolume Module 8.
gue kulik di kampus pakai proyektor kampus, dilepas tuh proyektornya, Iya. tembak ke tembok lagi gitu, tapi di luar kelas gitu. Ya, gue ngulik, gue kulik-kulikin. Lo berarti gitu. belajar si visual ini sama siapa? Pakai Resolum kan lo? Pakai Resolum. Atau sebelumnya pakai aplikasi lain? Ada modul X itu. Tapi sekarang kan lebih enak di Resolum. Resolum, ya? iya. Dan itu lo belajar sendiri? Awalnya belajar sendiri. Gak ada nanya ke siapa gitu? Nah ternyata di geng IKJ tuh banyak geng visual Oh iya. mapping, Si VJ, Cevi ya? ada Cevi, terus ada almarhum Iyo, Iya Masio. benar. Terus ada pokoknya banyak lah waktu yang itu lumayan tuh CV tuh kan. Iya. Oke tuh. Nah dari situ gue, kayaknya bisa nih buat gue nyari uang Iya, di ini buat kampus, ibarat ya. kalau di kerjaan samping kan berguna Iya, banget berguna tuh, banget. ya kan visual itu Iya. ya. Nah terus download lah tuh, gue sebarin ke temen-temen nih, download copy paste semuanya, lu harus pakai ini. Jadi kita mainin di lorong, di ujung-ujung. Semua udah pada ada laptop ya. Ada laptop pas udah masuk ke 2 tahun 3 tahun lah dong. Udah mulai pada bawa laptop. Iya. Tapi sebelum itu juga gue tetap exhibition kemana-mana tuh pas masih kuliah itu. Kalau lu tahu, pasti lu tahu Jakarta 32 tuh. Iya, iya. Nah, gue waktu itu ikut workshopnya Jakarta Wanted Artist. Oke. Nah, sama Batman sama Jakarta Wasted Artist. Oh, apa? Jakarta Wasted Artist. Wasted Artist. Ya, JWA. JWA, Iya. iya JWA. Thank you udah benerin tuh karena udah lama banget tuh dong. Ada Batman, Ayabing, Ayabing, si Kaica, Iya. sama Bondi. Iya, Ya. bikin lah project tuh. Iya. Kan dipisah tuh, yang IKJ, Binus, WNJ, Trisakti Iya. dipecahin tuh. Iya. Nah terus udah tuh kelar. Kayak mapping masih belum jadi core gue nih Iya. di tahun itu. Ternyata ada lagi proyek-proyek besar lagi. Ternyata gue terlibat di kampus 24 jam yang terakhir ini. Oh. Yang ketiga setelah eranya ya White Shoes kelar. Iya. Sekarang eranya ada Sisi Tipsi. Iya. Terus ada siapa lagi ya? Irama Pantai Selatan. Nah waktu itu gue terlibat jadi art director di situ untuk garap visualnya, terus cover desainnya. Iya. Sampai sekarang gue nggak punya soft copy-nya dong, sedih Iya. banget gue tuh. Karena apa? Anak-anak yang lain? Sama anak-anak yang lain juga nggak arsip punya. penting banget tuh. Ya waktu itu emang udah sold dan Iya sih. kita juga kayak anjing, Iya sih. ya gimana nih? Gue Kayak emang kebanyakan kita juga kalau gitu asik nongkrong aja Iya, sih, lupa iya, mendokumentasikan ya. padahal itu arsip paling penting karena itu Iya. bakal dibahas lagi di tahun-tahun berikutnya. Iya, dan sekarang kalau gue denger tuh mau diundang ke Pesta Pora tuh. Iya, 24 doain jam. aja, Iya doain tuh. sih. Jadi reunian tuh. Reunian. Tapi kalau nggak jadi ya udahlah. Berarti budgetnya nggak ada tuh. Lu berarti yang tadi lo cerita munculnya TV-TV-an. TV-TVan setelah dari Itu apa sih? Trust. TV-TV-an tuh apa sih? Trust dulu kali Oh iya dong. deh, Trust dulu gimana Jadi, tuh? ya- Tahapannya gimana tuh? Ya abis KMDG itu banyak tuh gue ke brainwash dengan visual entah Oke. medium gitu. Dulu gue zaman sekolah tuh nggak tahu eksperimental seperti apa. Oke. Pas di KMDG gue malah eksekusi eksperimental itu. Oke. Kalau lu tahu Barto, Tahu. Barto yang ceritain gue eksperimental gini terus. Apaan tuh toh? Barto angkatan siapa sih? Oh Barto kakak kelas gue dong, jauh. Iya. Tapi istrinya Barto angkatan gue sama Zelda sama iya, April. Iya. Barto Jepang kan nih? Iya, Barto Jepang, Java. Iya. Ya udah. Tapi ya gue bersyukur sih ketemu kakak kelas yang Dia ngasih ugal-ugalan. referensi ya? Ngasih referensi. Jadi yang ngasih referensi pertama tuh si Barto lo. Barto, dia Oke. ngucapin eksperimental terus. Apaan tuh bang? Apaan tuh bang? Kayak gini, Mitras eksperimental aja gitu. Ya, Terus kayak apaan tuh? dijelasin lah. Iya. Gua- Dijelasin lagi, lo masih inget gak? Wah gue ya namanya lagi nongkrong gitu, gue ya pokoknya dia ngejelasin eksperimental tuh kayak gini-gini terus gini mediumnya ini. Jadi tuh nggak ada batasan-batasan tertentu lu dalam Jadi membuat kekaryaannya karya. bener-bener Iya. mediumnya apapun, Iya, tidak ada batas, nggak ada batas. eksperimental. Heeh. Nah terus dari situ gue ngulik, oh ya berarti gue butuh literasi nih. Sebelum buat karya ya ada relasinya juga gitu. Ya udah dari situ ngedevelop lah. Kayaknya gue harus ngembangin branding personal gue nih. Oke. Branding personal gue ternyata gue mikirin kalau lu ngomongin brand ataupun sesuatu, orang akan inget, oh ya ini logonya A, Oke. logonya B, Iya. tanpa harus nulis nama kan. Iya.
Nah gue pengen sesuatu yang kayak gitu, yang ikonik, karakteristik gitu. Nah akhirnya muncul lah si Trust itu. Jadi Trust ini nama yang temen-temen keselin kalau gue lagi ngapa-ngapain. Trust. Capek gue ngasih lu anjing. Bete lah. Terus gue ke ide lah. Oh iya pakai trust. Ya, awal gue tulisannya trust biasa. Yeah. Tapi Instagram nggak nge-approve. Giliran trust nge-approve. Gue bilang ya udah trust aja deh. Trust sampah tuh ya. Iya, trust sampah bener. Trust. Ya udah dari 2000 berapa ya? 3. Jadi lo bisa dibilang si Instagram membantu lo nama jadi trust dong. Iya, branding personal gua. Terus. Ya udah dari 2013 tuh trust sudah ada. Itu dalam bentuk kayak kekaryaan emang namanya trust. Iya, benar. Apapun atau hanya visual? Apapun, pokoknya karya ada namanya trust gitu. Iya. Terus kalau di IKJ kan ada minor gitu. Nah gue minor gue nggak bayar, gue malah bikin selundupan ke grafis nyablon pameran di Jogja. Oh, pameran apa di Jogja lo? Dulu pameran itu di Survive Gallery. Survive Garage. Iya, Gallery ya, Garage. Iya. Nah terus gue ke Jogja, tapi itu bukan bidang gue karena di kafe gitu, tapi tiba-tiba lu mau nyablon dan karyanya yang dipamerin bukan desain gitu, karya sablon, slick screen. Ya udah akhirnya dari situ gue mikir wah nih gue harus ngembangin personal branding gue nih. Nah, ini gue udah ketemu medium. Nah, gimana caranya gue ngedevelop branding gue ya sebagai trust. Ya udah akhirnya ketemulah si Fingerprint ini. Tapi di 2013 itu 13 sih karena bokap gue pensiun Don. Pensiun dari PNS. PNS mana? PNS sini, RSPD Gatot Subroto. Dia PNS kecil gitu sama nyokap. Nah, bokap bilang kan, ayah kayak bakal pensiun nih gitu. Di tahun 2013 itu. Ya udah, gue bilang oh ya udah ntar atas aja nyari duit. So ide karena lu laki sendiri ya? Ada adek gue, kan adek atas lo kan cewek. Terus ya udah gue mikir dari situ ya udah kalau emang nggak rezeki ini kampus top ya udah gue harus mikirin lagi nih gimana survive-nya gimana. Ya. Terus si bokap bilang itu gue ke-trigger untuk mainin box stempel dia. Box stempelnya dia tuh dia kayak ngurusin RT RW gitu. Tapi waktu zamannya itu sekarang sih udah nggak ngurusin. Tapi gue ngeliat habit sama behavior bokap tuh dari si mainin stempel itu. Akhirnya gue pulang gue mainin dan itu gue nggak bisa tidur nyaman dong. Pas gue buang kertas itu gue buang tong sampah. Habis dari situ gue mikir kan kayaknya Fingerprint yang tadi gue bikin tuh jadi ikonik gue bisa gitu kan. Lo berpikirnya jadi ide. Nah kalau gue anak desain ya gue harus punya personal branding, karakteristik yang kuat. Nantinya orang akan tahu itu elu gitu. Iya, jadi ketika ngeliat itu adalah atras gitu. Iya. Oke. Nah terus si Fingerprint ini gue ulangin lagi dong di kertas. Abis gue ulangin, wah anjing gak dapet. Dan lagi. itu grafis juga tuh. Iya jadi grafis. Body print. Yoi. Nah gue ulangin lagi tuh dong sampai kertas penuh. Dan sampai sekarang kertas itu masih ada. Emang gue simpen itu jadi gue arsipin. Nah si Fingerprint itu gue tracing lah di Photoshop. Sama gue jadiin master di Adobe di Illustrator. Jadi lo tetap ada transfer digitalnya. Iya. Dari manual digital. Gue scan. Ada yang gue tracingin. Ternyata kalau ngomongin si Fingerprint ini semua orang punya fingerprint dengan yang satu doang fingerprint kita. Iya kan beda. Setiap orang-orang nih ya kan jari-jarinya beda, terus ada desainnya beda. Iya. Ya kan? Nah, bentuk-bentuknya. Nah gue baca itu dari hadiah mainan dong. Mainan apa? Gue dibeliin sama ada kakak kelas gue mainan. Dia tahu gue nge-explore print ini sidik jari. Nah itu mainan tembak-tembakan dong sama stempel-stempelan. Dia ngirimin gue nih ada cerita fingerprint. Akhirnya gue baca ternyata fingerprint ini kegunaannya banyak banget. Dan semua orang punya fingerprint satu, nggak bisa dua. Iyalah identitas. Nah ya udah dari situ gue mikir oh ya deh
gue loginnya jadi ikonik Dulu gua. kan kalau kita mau tanda tangan cap-capnya pakai fingerprint ya kan? Fingerprint. Iya, manual tuh baru tanda tangan. Iya. Nah, dari situ ya udah berjalan nih, gue nyoret-nyoret di kampus, nggak jelas tiap malam, ada kerjaan, ayo lagi gitu. 2014 tuh gue bantuin asistenin Andi Rarara, emang the best tuh pasti. Tijel. Iya, Andi Tijel. Di mana asistennya? Gue waktu itu asistenin dia untuk galeri 3 hari. Oke. Gue di situ pertama kali TV-TVan rilis. Karena gue harus buat bendera biar nanti ini akan jadi media partnernya Andi gitu. Oke. Tapi gue mikir ini media partner yang cocok nih apa gitu. Oke. Ayo gue mikir ternyata udah ada. Ini mah bukan media partner, ini artis gitu. Ya udah akhirnya gue bikin media partner TV-TVan itu waktu itu di kampus. Oke. Nah dari kampus itu kebanyakan poster exhibition, gigs gitu TV-TVan. Tapi waktu awal develop si TV-TVan tuh memang gue fokus untuk mendokumentasikan exhibition art ataupun yang sifatnya ya art lah untuk masuk ke dokumentasinya TV-TVan. Waktu itu emang dokumentasi itu memang dikit di Indonesia. Gak banyak, lebih banyak ke graffiti. Oke. Nah gue bikin lah TV-TVan itu, ternyata kencang responnya dom. Dari situ gue bisa. Itu outputnya di YouTube? Di YouTube, benar. Jadi namanya TV-TVan itu adalah sebuah pengarsipan? Iya awalnya. Oke. Platform yang sifatnya nge-publishnya di YouTube waktu itu. Setelah geser-geser udah berhasil, wah nih enjoy mapping nih. Nyari duitnya ke mapping. Si TV-TVan yang format audio visual highlight ini ditinggalin. Akhirnya gue ya mapping kencang dong. Kencang. Mau industri government masuk. Apapun skena masuk. Dan gue sampai berhasil punya 2 motor dong. Gara-gara hasil kerja mapping ya. Kerja mapping di kampus. Terus gue emang yang pernah dalam sejarah lo mapping yang oke, bayarannya apa? Ada beberapa kali tuh ada lah lebih kebanyakan ke industri hotel tuh. Jadi tuh hotel itu nggak tahu gue belum lulus dong. Oh gitu. Iya. Jadi hotel apa kalau boleh tahu? Kalau lu tahu nih di Sudirman apa sih gue lupa. Asli bukan? Bukan di Sudirman banget dong. Sudirman. Aduh, gede memang ya? Gede. Nah itu dia project apa? Lo mapping apa di sana? Mapping setiap tahun baru sama pertengahan tahun. Ada terus. Begitunya. Itu sampai 4 tahun 5 tahun dom. Di kontrak terus. Di kontrak gue. Dan mereka nggak tahu gue udah lulus apa belum. Jadi lo emang kayak ini dong, kayak apa istilahnya in-house? Dibilang in-house nggak juga, tapi emang project itu emang gue handle terus sampai 5 tahun di situ. Jadi intinya dia bakal ngontak lo terus aja gitu. Iya. Nggak mungkin ganti orang. Nggak mungkin. Karena dia taunya gue. Oke. Nah sebelum gue inget nama hotelnya, Le Meridian Hotel. Oh iya oke tuh. Itu Le hotel Meridian. gede. Iya Le Meridian. Tapi itu dalam 1 tahun tuh banyak banget dong. Sebelah Jakarta Theater kan? Apa? Sorry bukan. Lo Sudirman? WTC, gedung iya, WTC iya, seberangan. Iya. Tapi sebelum gue ketemu klien Le Meridian Hotel ini, gue udah kerjasama sama apa ya, Jack FM. Oh Jack FM, media. Jadi Jack FM nih gue diajak sama almarhum Masyo untuk terlibat dalam project live mapping, tapi itu lagi on air. Oke. Dan itu pertama di Indonesia dong. Iya. Gue ya almarhum Masyo tahu banget dari mapping juga. Iya. Nah terus gue ngikut lah tuh bantuin. Ternyata. Jadi yang dapat orderan dia, lo diajak kolaborasi lah. Iya kolaborasi. Nah udah tuh gue di situ berdua tektokan. Ternyata ini live pertama di Indonesia Tras. Dan Mbak Tika sama Ronald bilang ini live pertama di Indonesia loh Tras gitu. Dari situ, wih anjing karya gue di publish nih se-Indonesia. Ya udah dari situ gue, oke nih gue harus jalan sendiri juga nih. Next dari project itu, Remedial itu. Sampai ya 5 tahun lah dom. Itu gokil banget, gue juga gak tajir terus itu ya. Iya pokoknya ada aja lah, ada aja terus belum lagi ngedit yang lain gitu kan, ngedesain yang lain, terus gue pernah yang dari visualnya bagus, dari desainnya ada, dari kekaryaan lain juga ada, jadi masuk terus tuh ya. Iya, terus dari gue mungkin gue sebelum lulus tuh udah mencoba
gue harus bikin income gue dari beberapa angle, dari atras, teras-teras. Lo coba mapping lah dari kayak oke, nih tematik nih di sini sekian, dari atras-atras, dari TV-TVan apa gitu-gitu. Tapi memang waktu itu sampai sekarang pun juga masih kencangnya di Atras Al-Wafi. Karena dia kan full time kan, gerak terus gitu. Kalau yang teras-teras kalau ada gitu. Kalau yang TV-TVan nih sifatnya kolaborasi. Gitu. Nah, terus mulailah gue bergeser ke mapping untuk bikin karya. Nah, ternyata karya gue kenotis sama banyak orang di Jakarta lah. Waktu itu audio visual performance gitu buat opening. Nah, gue mulai mencoba di situ. Jakarta 32 terakhir gue sebelum gue lulus itu gue jadi opening act-nya di sana. Di Gudang Sarina. Kalau perform itu namanya lo apa? Teras-teras sama. Teras-teras masih Iya. Atau enggak Atras Al-Wafi dalam kurung teras-teras. Atau teras-teras dalam kurung Atras Al-Wafi gitu. Iya. Itu mungkin momen dimana live audio visual performance gue dengan medium mapping ditonton terakhir sebagai gue mahasiswa. Yang nonton banyak tuh dong. Wah, karena itu kan kayak pembukaan pameran. Jadi orang rame. Dan di Gudang Sarina kan? Di Gudang Sarina. Dan lu tahu sendiri kan powernya Jakarta 32 itu adalah lingkupnya mahasiswa. Dan waktu itu mahasiswa di Jakarta lagi, Jabodetabek. Siapa yang nggak mau showcase di situ? Nama lo bersinar tuh ya. Bukan main lagi. Di buku katalog ada gue, di poster ada gue. Padahal opening act waktu itu. Ya udah si medium itu bersumbangsi di karir gue untuk ngelulusin gue secara nggak langsung dong di IKJ. Jadi waktu tugas akhir lo apa? Tugas akhir gue malah bikin video profile. Nah, jadi gue ada perdebatan nih, lagi berdebat dengan dosen. Si dosen pembimbing. Dosen pembimbing namanya Bonifacio Narendra. Anjing banget itu. Angkatan 2005 di KJ DKV. Dosen tuh. Akhirnya sekarang masih? Enggak, akhirnya dia di-cut pas gue berantakan. Kenapa? Jadi gue udah membuat. Dia bukan nggak dikaji lagi nih? Udah nggak dikaji lagi, tapi dia di-cut. Karena gue. Karena nggak bisa balik lagi nggak bisa menangani mahasiswa yang sedang tugas akhir, asistensi lu keluar, terus nggak tahu lu ada di mana kan, rese banget kan banyak tuh dosen-dosen kayak gitu. Akhirnya dia di-cut, tapi gue juga jadi mundur tugas akhirnya. Gitu, jadi dia memang bermasalah. Dia lebih ke Nora aja sih bang. Gue cari tahu ke angkatannya itu Nora deh itu anjing. Wah. 2005 ya? 2005 itu angkatan siapa ya? Ada mungkin Ipul, Jahipul, iya. Said mungkin kenal. 2005. Iya. Ya itulah gue mentok di situ tuh pas lagi tugas akhir. Tapi gue kondisinya sebelum tugas akhir gue udah 1 tahun kerja duluan jadi video editor di Berakar Komunikasi. Nah gue ketemu programnya Cubicle dulu. Iya, tahu. Nah, gue ngambil programnya dia 1 tahun sama Berakar Komunikasi. Dulu kan ada juga bikin yang di Senopati itu kan. Nah, itu. Iya. Nah, gue dapet kerjaan itu 1 tahun sama Hari Pras. Brand ambassador di perusahaan rokok ya kan. Belum. Ini beda dia. Beda lagi. Oke. Nah, si Hari Pras nih hire gue. Mas Hari Pras. Iya, Hari Pras yang bikin komik Tintin tuh. Iya. Nah, karena gue waktu itu papasan sama dia, gue lagi butuh video editor gini-gini, dijelasin. Gue mau mas, kalau sama lu art director ya. Jadi join, besokannya langsung join. langsung join, nggak ada ngomong-ngomong lagi. Tapi kamu masih kuliah loh, terus. Oh iya. Ya udah gampang lah mas, gampang lah. Iya. Ya udah dari situ gue udah kerja dan itu mungkin tahun terakhir gue di kampus juga kan. Udah menjelang mau tugas akhir. Iya, udah menjelang mau tugas akhir. Setelah gue kelar lulus, gue mau ngajuin 1 project dong. Itu ditentang sama akademik FSRD IKJ. Karena dibilang nggak masuk ke dalam akademis. Padahal yang gue buat itu kayak sebuah project digital atau basic animate yang dikumpulin orang bisa melakukan festival. Itu yang gue namain Give and Love.
Nah proses itu udah gue kerjain kan dari gue kuliah. Nah gue pengen nih terakhir kuliah gue pengen buat festival. Tapi gue diklaim lu gak masuk akademis Tras. Dari situ gue sakit hati, anjing lu. Anjing banget lu. Gue udah capek-capek ngedevelopin dari gue kuliah gitu. Bahkan sampai sekarang IP Give and Love ini masih gue pegang. Masih. Dan gue masih pengen gue akan bikin festival lagi yang ketiga tapi yang melibatkan lebih banyak lagi orang gitu. Nah pas gue ini udah ngomongin lulus nih Dom. Pas gue lulus gue nazar tuh Dom. Nazar gue adalah kalau gue lulus gue bikin tour 5 kota visual. Dan terjadi. Mana aja kotanya? Ada Solo, Jogja, Surabaya, apa lagi kota kecil. Bali gue udah nyampe Jogja tapi dihubungin sama teman-teman di Bali suruh mampir dong gitu. Satu lagi gue lupa sama Bekasi. Terus gue mampir ke Kendal. Ngasih workshop. Itu ada teman-teman Om Anja di sana. Dia memang kota kecil tapi interest sama budaya subculture gitu. Gue mampir lah, gue dijemput. Bak seorang artis dijemput gitu, naik mobil ayo ada LO-nya. Ada LO-nya gila. Galang ada ya kelakuan warga. Iya dari yang project tour 5 kota itu gue presentasiin di Gudang Sarina juga tuh waktu itu. Gue bikin 2 stage. Dulu tuh mungkin eranya Synchronize bikin beberapa stage itu belum kejadian. Tapi di project gua itu jadi ada 2 stage dalam satu performance. Jadi kalau ini lagi start, ini selesai terus audiensnya bergerak ganti lagi ke stage yang berikutnya lagi gitu. Nah, gua waktu itu sudah mencoba hal bikin apa ya moving stage gitu lah. Nah, set A set B lah. Iya. Itu nazar gue setelah lulus dan terjadi lagi. Gue join KOL Sampurna 2018, 19, 20 dan itu nggak ada KOL selama itu. Dan gue nggak ngerokok dong malah. Gue juga sebenarnya adalah brand ambassador dari rokok itu juga. Iya kan. Pertama gue. Nah, gue nggak ngerokok juga. Mungkin dia ngeliat dari kreativitasnya mungkin, kali. Iya. Atau nih orang kasihan nih ajak aja. jadi project gitu, jadi project. Ya udah sih. Gue masuk KOL sebelum ada orang-orang bilang, gue KOL loh. Udah lah, lu lewat. Yang gue udah ngedevelop itu dalam setahun. Akhirnya pas di pandemi putus karena nggak melanjutkan. Ya, dari situ project manager gue makin bertambah experience-nya. Nah gue malah senang banget gue masih dilibatkan sama project-project seperti ini yang panjang gitu, project bisa di tahun berikutnya lagi gitu. Terus gue masuk ke dunia corporate di industri. Alhamdulillah gue waktu itu lead creative design gitu, lead kreatif di startup di Jakarta. Itu platform jual beli emas gue di sana dari 2017. Jadi tuh banyak dong orang-orang nggak tahu kalau gue bekerja dari setelah gue sebelum lulus sampai sekarang gue masih bekerja gitu. Iya. Sampai detik ini masih ya? Masih. Office hour tuh? Masih. Oke. Orang-orang pada nggak tahu. Gue kira Atras full time artis. Enggak lah anjing. Hidup Jakarta men. Lu mau jual karya lu apa? Emang karya lu menarik. Iya. Oke. Nah, gue menariknya mau tanya soal lu kan juga bos F&B. Iya. Namanya apa? Roro ya? Roro. Nah, itu gimana sih? Terus awalnya sampai kepikiran gue punya kayak kafe atau sebutannya apa sih? Warung kan? Warung sih. Oke, gitu gimana? Ya itu pas lagi pandemi. Karena tadi udah kelar tuh tadi sama KOL, akhirnya pandemi. Terus pandemi 2020 ke 2021. Itu beneran nggak tahu mau ngapain lagi dong gue. Dan kerjaan udah nggak ada ya waktu itu ya? Ada dan masih ada, dan gue di 2020 itu kena cut gitu, kena layoff. Iya. Oke. Ya udahlah, terus gue mencoba cari peruntungan lagi, kerja lagi, terus akhirnya gue sambil set jawabannya yaitu bikin F&B itu. Jadi Roro tuh emang gue siapin, dan nama itu nama cewek gue. Lo niwak kapan sih? So gue belum niwak nih gue.
Oh belum? Belum. Oh gitu. Sama cewek gue sama cewek lo belum nih? Iya belum. Jadi ya ini aja together aja. Enggak juga, enggak juga. Ya cincin udah ready sih, cincin udah ready. Gue pikir lo udah niwak terus ini bisnisnya. Enggak. Malah ini pengen gue jadiin bisnis. Jadi ini statusnya kayak lo aja gitu ya? Iya. Dari 2020 buka warung makan ini ala-ala Jepang tuh ya? Ala Jepang, pas lagi pandemi lah. Dan laris ya? Alhamdulillah laris dong. Dan lo katanya bisa bikin gigs juga katanya? Iya, itu pas dibikin gigs itu rame banget. Itu beneran jadi alternatif space buat orang-orang dari bubaran M Block ke situ makan gitu. Terus pamer juga bisa di situ nggak? Bukan pameran lagi, lu beneran lu bisa jadi apa aja di situ anjir. Tapi tempat itu digerebek dong sayangnya. Kenapa bisa ada penggerebekan? Ada prostitusi di situ? Enggak. Jadi kan itu open gigs, jadi ya banyak lah gigs yang pengen main di situ lah. Nah pas momen dimana gue lagi nggak di situ semingguan apa? Lu lagi sibuk banget nih? Iya lagi ada kerjaan. Oke, kayak selalu di situ? Enggak. Oh enggak juga, ada orang? Ada orang, karena ada karyawan gue satu di sana. Ada gigs, ternyata itu band metalan pang-pangan lah gitu. Digerebek lah pada minum-minum di pinggir jalan. Ya udah habis dari situ anjing digerebek, Pak RT Pak RW datang. Digerebeknya sama warga atau polisi? Warga dulu masuk gitu langsung ngeliat ini apaan nih gitu. Besokannya ngasih bukti otentik dulu nih, foto video. Bahwa Anda gini. Ya udah. Memang waktu di sana pun gue juga nggak sendiri dong untuk ngedevelop itu tempat. Ada beberapa orang. Ada berapa orang? Siapa aja boleh tahu? Ada kalau Rafael tuh anak bandnya ini apa ya? Bandnya Marginal. Oh, jadi barengan lah kalian. Iya. Terus dari efek yang digerebek itu akhirnya udahan. Ya udahan karena udah nggak punya tenaga lagi sih dong. Tapi waktu itu udah balik modal dan terus juga kepikiran kalau gue start lagi gue modal lagi gitu. Ya maksudnya kenapa tidak jadi cari tempat bikin sesuatu yang sama cuman beda lokasi gitu. Nah mengulangi itu lagi butuh effort banget. Dan pas kita bubar di tempat itu beberapa teman yang joinan bareng sama gue dia nggak mau join lagi. Karena dia belum balik modal. Jadi dia merasa kapok lah ya. Iya. Ini gue bakar duit nih ya kan. Padahal tuh tempat itu rame malah dari gue ngedevelop gigs. Si temen lo belum balik, kok lo udah balik? Karena ya balik lagi dong. Cost start gue develop ini gak terlalu besar banget. Jadi menurut gue cepet baliknya gitu. Sekarang temen lo gede? Gue gede banget. 1M tuh ya? Wah ember. Oke. Nah dari situ tutup nih usaha lo nih. Udah. Terus sekarang fokus di kerja aja. Iya kerja sama di tahun ini tuh TV-TVan 10 tahun. Oke. Lo mau bikin acara ya? Kemungkinan bikin acara buat TV-TVan. Tahun lalu udah. Tapi di mana? Di Seven Side di Cepete. Itu salah satu ex klien gue juga yang ternyata tuh nyaman dibikin activation di sana. Iya. Lo bikin apa waktu di sana? Ada musik showcase sama exhibition, ada workshopnya juga selama 3 hari. Nah mungkin tahun ini gue belum berencana untuk rilis 10 tahun, tapi 10 tahun ini ya momen orang anjrit Atras berhasil lewatin masa kritisnya waktu kuliah lo si kolektif ini nih. Ada duit atau enggak? Ya tetap jalan. Gitu. Bahkan bisa ngidupin teman-teman juga gitu, sharing projectnya sama teman-teman. Ngajak gitu. teman-teman jadi kolaborasi. Iya. Ya itulah si TV-TVan 10 tahun ini juga ada program baru TV-TVan itu MES. MES itu program barunya TV-TVan itu berkolaborasi dengan lintas disiplin ilmu. Udah pernah berjalan nih? Udah berjalan ini. Sama siapa kolaborasinya? Lebih banyak ke seniman-seniman muda gitu. Gue lebih fokus sebenarnya dengan seniman-seniman muda yang ini, wah lu bisa kolaborasiin ini, lu bisa pakai inventaris TV-TVan gitu. Gitu gue selalu mengajak yang pertama mungkin ya banyak juga sih adik kelas gue yang rekam digital TV-TVan tuh dia ngikutin, akhirnya dia cerita gue mau bantuin dong bang, oke jalan gitu. Gue juga pasti akan ngebantu juga gitu, harus ada feedbacknya juga
gitu. Akhirnya mereka-mereka yang sering bantuin gue, dia udah bisa jalan sendiri dong akhirnya. Itu sih fungsinya si TV-TVan. Akhirnya di tahun ke-10 bisa berkolaborasi sama siapa aja. Dan di tahun ke-7 ke tahun ke-6 itu ya udah jadi KWL Sampurna. Gitu. Itu sih ya yang terakhir gue inget banget itu ya TV-TVan. Padahal tuh gue planning bukan untuk ngejar income. Karena ada income lagi yang akan datang ke gue gitu. Tapi bukan dari TV-TVan. Ternyata nih malah berbuah hasil. Iya, berbuah hasil. Gue bilang ya udahlah, alhamdulillah gue senang. Nah, Yamul tuh buat niwak ya kan? Ya itu salah satunya juga. Itu kan nazar juga tuh, ya gak? Iya. Siapa tahu setelah niwak nih ada lagi rezeki lebih banyak ya gak? Amin. Iya. Tapi pas lagi pandeminya juga gue kan stres nggak ngapain kan. Iya. Akhirnya gue ngambil bootcamp. Semua orang nggak lau doang. Iya, semua orang ya. Iyalah. Gue ngambil. Kan gak bisa ngapa-ngapain. Ya pokoknya bingung banget lah dom gue. Iya, untungnya sih tapi gak sampai jual-jual sih gue, aman sih. Iya. Jual-jual sih enggak, kayak anjing di rumah ngapain. Gue next jual spend. Minuman laku, soalnya jual jamu tuh laku. Jual jamu. Iyoks. Iya benar tuh anjirnya lanjut pandemi. Tapi lu sebenarnya pengennya apa sih Boy? Maksudnya apakah emang lu pengen jadi seniman atau jadi korporat yang handal atau apa nih sebenarnya? Gue menjadi Atras Alwafi dan teras aja. Sebenarnya. Iya, itu buat berguna buat orang banyak aja sih Dom. Mau orang kan mikir wah Atras artis, visual artis, full time artis. Enggak men, gue tetap kerja sama kayak kalian. Iya. Lu tetap sebagai office hours ya kan. Karena itu yang memacu gue untuk bikin karya selanjutnya. Jadi gue lebih nyaman jadi underdog. Working class juga ya. Iya. Kalau ngomongin ya pokoknya gue lebih nyaman jadi underdog ketimbang jadi superstar gitu. Kalau gue jadi underdog ketika gue ngelewatin superstar kayak gue duluan dulu ya. Oke. Jadi gue lewatin aja gitu. Tanpa harus lu merasa ya udah emang udah jalurnya Atras kayak gitu men gitu. Gue udah mikirin gue nggak mau jadi superstar men. Superstar akan jatuh pada secepat mungkin dia naik. Semua ada masanya. Iya. Semua pada masanya, terus dia secepat naik mungkin dan secepatnya juga turun. Gitu. Makanya gue bilang dalam diri gue sama proses berkarya ya udah gue nyaman sebagai trust. Jadi orang tosan pun juga ini tosan yang bener gitu. Bukan yang cari muka gitu. Kan ada tuh teman-teman yang ada tuh ya? Ada, banyak ya? Banyak. Lu menilai mereka gimana menanggapinya kayak gitu? Ya dia belum nemuin karakternya aja. Makanya dia masih nyari explore, muka, masih explore. Okay. Ya lu tentuin lah branding lu pada mau jadi ngapain gitu. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri aja. Kalau lu nggak punya, jangan berusaha untuk punya gitu. Yang jadinya lu jadi memaksakan gitu. Mendingan lu berusaha trying too hard banget ya. Berusaha untuk mendevelop branding lu sebagai ini, dan orang juga akan respect sama lu ketimbang dibuat-buat gitu loh Dom. Gue banyak banget tuh nemuin di era setelah pandemi ini, banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Apa contohnya? Ya apa ya, personal dia tuh nggak seperti yang kayak di sosmed. Tiba-tiba sosmed yang bikin branding itu dan digoreng sama netizen. Jadilah jadi dia gitu. Tapi mungkin bisa jadi tuh jalan hidupnya dia untuk kayak ngambil soal dari nilai-nilai komersil mungkin. Iya. Mungkin nggak tahu juga ya gitu. Ya itu salah satunya. Padahal tapi dia nggak gitu. Nggak gitu. Jadi pura-pura aja di Instagram. Gitu. Ada banyak kayak gitu, terus gue ngeliat ya udahlah. Rezeki lu di situ kan, kayak yang tadi lu bilang kan, ya udah itu rezeki lu situ men, ya udah jalanin. Padahal berbeda dengan kehidupan realita aslinya. Iya benar. Begitu tuh, ya banyak sih. Gue sampai sekarang masih bisa main basket tuh Dom, balik lagi. Lu menyempatkan masih di sela-sela kerjaan lo nih masih? Masih. Biasa main di mana lo? Di Bulungan Outdoor sama teman-teman random ya, tapi emang gue udah main lama sama mereka. Iya. Sekarang tuh kalau ibarat kita olahraga nggak ada fotografernya nggak seru ya? Nggak ada seru. Sama lapangan basket tuh makin mahal Dom, anjing banget dah. Satu kali main berapa sih?
Ya tergantung. Patungan ada kayak kita main futsal gitu. Iya. Ada yang berapa? 200? Ada 200 Iya, sampai tergantung lapangan ya. Tergantung lapangan. Ada 1,2 sama fotografer. Ada gitu. sih 500 sekalian pijet Ya, ya. pijit. Nyonjor gitu. Oh gitu. Iya. Lo nextnya mau pameran di mana nih? Nextnya mungkin gue planning sama ada Budi Cole. Oh iya. Iya. Di mana? Apa itu? Project apa? Jadi project kolektif tapi bikin. Namanya apa kolektifnya? Bukan. Kita mengumpulkan kolektif. Oh jadi kalian mengundang kolektif. Iya. Dan contoh kolektif yang diundang siapa aja? Ya modelnya ada yang ya lebih ke kolektif seni sih. Oke, contohnya siapa yang akan kalian undang? Ada ya Grafi Surara. Oke, terus ada TV-TVan, Makmur Jaya. TV-TVan tuh kolektif ya? Masuknya jadi kolektif. Oh, Banyak orang padahal ngira itu jadi kolektif, tapi sebenarnya itu TV-TVan tuh nggak kolektif akhirnya. Itu lo doang sebenarnya kan? Akhirnya sendiri gue jalan sendiri. Oke, tapi orang mengira oh ini kolektif nih. Kolektif, tapi itu jalan sendiri. Oke. Pas udah berapa tahun kalau Makmur Jaya tuh udah dari awal memang kolektif. Kolektif, udah iya, kelihatan tuh ada Duta, Isya gitu-gitu, bawah-bawahnya ada namanya kan. Iya. Nah, gue belum pernah cerita si TV-TVan itu kan tuh. Gimana? Jadi TV-TVan waktu gue di kampus, ini balik lagi tuh. Gak apa-apa. Ya, jadi si TV-TVan waktu di kampus, karena gue nggak punya kamera, temen gue ini anak sinema mau minjem laptop gue. Sering-sering nih kayak gini terus tuker-tukeran aja. Jadi si anak sinema punya kamera, gue minjem. Lo punya laptop, iya. Dan dia butuh laptop, iya. Lo butuh kamera. Nah, saling simbiosis kan? Iya. Oke. Ya udah, akhirnya gue kita bikin kolektif aja bertiga. Ada siapa namanya? Ada Daniel, ada Botak tuh. Kita segeng di dan tongkrongan. seangkatan. Si Daniel 2012. Oh, beda setahun ya. Kalau Dono si Botak tuh 2011. Oh, oke. Ya udah, akhirnya jalan berapa project ya setahun 2 tahun akhirnya misah kita karena udah dapat lot pekerjaan banyak. Oh, mereka tapi Jakarta base. Iya, Jakarta base. Oke. Ya, cuman sibuk aja. Jadinya nggak terlalu fokus. Terus gue juga nggak memaksakan lu harus stay di TV-TVan karena kan ada peluang yang lain di luar kan. Ya istilahnya tidak mengekang lah. Iya, bisa lu ambil yang lain nggak apa-apa gitu. Oke. Ya udah sih TV-TVan itulah tuh sampai sekarang ya senang banget sih dom gue. Pokoknya gue masih ngerasain ternyata kolektif yang gue bangun dari kuliah sampai sekarang masih berjalan dan impactnya banyak buat orang banyak gitu. Positif, iya. Kalau dari goals lo atau achievement lo apa yang belum lo realisasikan? Apa ya? Buat studio sendiri. Lo pingin? Iya. Astri itu bikin sendiri tuh. Iya, Chipsy. Keren. Gue baru ngobrol. Mantep doi. Cair tuh. Cair. Synchronize, bolak-balik. Terus ada dari government juga ada. Wah, lo pingin kayak gitu maksudnya? Iya. Atau kayak gimana? Yang studio yang lo impikan? Kayak Magna? Enggak. Gue gak mau ke situ sih. Lebih, Kenapa? Apa ya? Enggak, contoh kan pasti ada referensi dong. Ada. Jadi studio referensi yang pengen gue buat itu ya ada activation brandnya juga. Terus juga mengerjakan branding. Tapi ini lebih ke UI UX. Oh, yang terkini banget tuh hari ini. Hari ini karena gue juga bekerja sebagai UI UX design kan. Per hari ini gue mendevelop itu, terus tujuan gue nantinya mungkin 3 tahun apa 5 tahun ya punya studio sendiri, gue berjalan sendiri gitu. Tapi memang lulusan IKJ tuh emang gak ada yang arah ke UI UX design. Ya bisa jadi lo jadi pionir lah. Ya doain aja lah dong. Jadi kayak kolaborasi yang sifatnya kayak ngajakin adik kelas atau kakak kelas untuk jadi, ya kan? Iya. Tapi gue juga gak menghilangkan si TV-TVan ini. Tapi kenapa lo tidak mencoba udah mulai setting ini berjalan lah gitu? Enggak? Sudah berjalan si TV-TVan-nya. Enggak, studionya? Jadinya studionya TV-TVan itu dong. Oke, akhirnya begitu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya itu sifatnya profit, invoice-nya TV-TVan. Iya. Gitu. Ya. Jadi kan ada income-nya Atra Salafi, Trust TV-TVan. Iya. Nah, itu yang mana kesaring yaitu rezeki gue. Oke. Gitu. Jadi semua lo lempar jala lah. Lempar jala aja. Yang mana ketangkep udah nanti gitu. Iya. Terus di tahun gue sekarang ini ternyata ya gue berhasil project manager.
Wish. Terus Niwak Creative dong, Lim. duit tuh banyak tuh. Ya amin. Emang ada plan? Ada plan. Kapan? Ya secepatnya Oh, sih. iya, Tapi iya. kan ibu negara belum mau ya. Oh, karena kubis. Ya karena dia tulang punggung kali dong. Oke. Namanya cewek tulang Iya, punggung, iya, jadi iya, kita iya, nggak jangan. Tapi masih maksain. kan? Masih gue masih. Masih. Gue pikir yang baru enggak ya? Enggak. Oh iya. Masih yang lama ini. Yang ini ya? Iya. Iya. Namanya si Roro. Iya. Namanya si Roro tuh. Jadi namanya si Roro. Rezeki tuh, rezeki cuy. Iya, namanya si Roro tuh gue ambil dari nama dia. Oh, oke. Bikinlah FMB berdua, tujuannya itu. Keren. Kalau misalnya ini berjalan ya udah ini jadi second income-nya Kalian berdua. Iya, gue berdua Iya. gitu. Ya udah berjalan tuh seneng banget tuh Bang. Iya. Duitnya terakhir duitnya udah habis dong. Iya. Gue beliin tiket sinkrones tahun lalu. Nonton lah Nonton masih. berdua. Iya. Tapi waktu itu memang ada sisa duit, gue bilang ya udah kita keep aja dulu, nanti mungkin Tabung mau lah. berlaku ya. Akhirnya ngide sinkrones aja tahun lalu, yang ke tahun kemarin nih, yuk sinkrones bareng. Oh, Ya udah, akhirnya itu kebeli. Ya udah sih itu. Ya proyek kedepannya ya pasti akan berkolaborasi sama teman-teman yang lain gitu. Terus juga gue juga mendevelop TV-TVN tuh sebagai ya tempat dan fasilitas teman-teman seniman muda gitu, bukan untuk personal gue doang gitu, tapi bisa melibatkan teman-teman di luar dari circle gue, disiplin ilmu yang berbeda gitu dong. Itu sih tujuan paling banget yang bisa tercapai dan udah achieve gitu. Gitu. Dan gue juga shock juga, wah anjing TV-TVN 10 tahun ya. Kayak gak nyangka gitu. Gak nyangka dong. Yoi, itu kalau udah jadi anak udah SMP. Udah bisa main handphone, ke warnet, naik sepeda. Udah bisa posting. Iya, posting. Jadi gue tuh ya kalau kedatangan teman-teman tuh sebenarnya pingin banget waktunya lama sebenarnya. Cuman karena emang kadang ini ada ya standarnya si YouTube gitu ya. Jadi sebelum kita ngakhirin deh, lo ada info apa yang mungkin lo bisa lo publish atau lo highlight apa gitu? Iya, yang terdekat itu lo bisa ngomong di sini. Iya, yang terdekat mungkin gue kolaborasi sama Budi itu bikin kolektif tapi sifatnya jadi weekend market. Ini bikin kolektif maksudnya mengundang kolektif. Mengundang beberapa kolektif diundang untuk jadi art market kayak berekspor. Bisa jadi seperti itu tapi lebih ke kolektifnya. Iya. Di mana? Itu akan di Cipete di yang Seven Set. Cipete Creative District itu bukan sih? Bukan, beda lagi. Itu udah selesai. Emang nggak ada lagi? Oh belum tahu, tapi ini beda lagi. Oh tapi beda lagi. Dan di bulan apa? Kalau jadi itu bulan Oktober kalau misalnya enggak. Pas pelantikan. Emang iya? Iya lah, pelantikan presiden Oktober. Oh gitu, tanggal berapa tuh dong? Wah aku kurang tahu dah. Tapi biasanya di acara momen mau pelantikan sulit tuh untuk acara-acara. Iya, makanya boleh juga tuh kebetan buat gue tuh. Iya. Karena di situ di bulan itu juga ada festival besar tuh si Synchronize. Oh Synchronize juga sama Art Jakarta juga. Art Jakarta juga. Jadi lumayan banyak event tuh. Nah makanya mungkin gue mungkin after itu aja lo, biar nggak numpuk. Karena lo pasti kebagi-bagi orangnya. Iya. Teripes. Nah itu dia. Lo jadi gak cuan lagi kan. Ya itu sih planning gue sama Budi mengumpulkan teman-teman kolektif yang sudah ya kenal lebih dari 5 tahun dari kita kuliah gitu bareng. Ya itu sih terdekatnya tuh. Itu aja. Iya, sama kalau misalnya ada rezeki ya Give and Love Festival yang karena bisa jadi ketika lo promo di sini ada orang melihat mau support lo kan kita nggak tahu. Oh iya. Yang melihat dan menonton support Trust dan TV-TVN. Kontaknya tuh bisanya kemana untuk menginformasikan ini? Instagram lo kah atau apa? Ke Instagram gue aja langsung. Iya, namanya apa Instagramnya? Trust. Oke. Itu bisa kontak. Nanti ada sih di sini. Iya pokoknya situ. Nanti. Oke. Itu mau lo kolaborasi dengan device ataupun. Dan bisa juga mengorder lo. Iya benar. Bisa lah ya kalau ada kerjaan lo spesifik apa bisa infoin nggak? Iya. Maksudnya lo bisa bikin apa, bisa ngapain gitu kasih tahu dong. Siapa tahu pada butuh. Iya. Gua hari ini dan per hari ini tuh bekerja di industri corporate serius. Gue sebagai UI UX design dan live kreatif, project manager juga, dan
gue juga mengorganize TV-TVan sebagai kolektif, itu juga jadi ruang kolaborasi sama teman-teman. Silakan datang dan kita berkolaborasi bareng gitu. Langsung kontak ke TV-TVan atau Atras. Oke, di Instagram ya. Instagram boleh. Dari situ nanti bisa langsung ke WhatsApp. Iya. Tergantung budget bikin festival jadi. Oke, menyesuaikan. Oke, gue nanti akan lanjut lagi ngobrol sama lo. Gue closing dikit ya. Karena kalau nggak di stop panjang nih Trust nih boy, parah nih. Gue dari kemarin kayak jauh apa tuh panjang. Wah, gue bilang wah yaudah deh. Karena nantinya kalau emang dirasa obrolan seru ini gue akan mengundang lagi. Iya. Part 2-nya. Iyoks ya kan. Karena gue menarik tentang UX itu sih. Iya. Itu hari ini banget tuh. Iya. Dan lagi laris. Parah sih. Iya, makanya. Ya rezeki. Karena waktu belajar di KJ karena nggak puas dong gue. Iya. Masih ada rasa itunya. Belum kelar waktu kuliah ternyata ini ada profesi yang seperti ini gitu. Iya, betul. Akhirnya gue ngambil bootcamp, ngambil license-nya di luar KJ, ya udah gue ambil ini gitu. Iya. Gitu. Oke, gue closing dikit ntar ya. Yo, silakan. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin, udah ngeliat. Ini tadi ada Atras atau biasa dikenal dengan Trust yang memang spesifikasinya nih unik banget nih karena dari dulu yang Lode Cafe ke visual terus ke medium-medium lain yang sekarang juga lagi fokusnya ke UX ya. Iya. Nah, jadi bener-bener yang detail banget. Kalau mau tahu detailnya bisa langsung follow di Instagramnya, bisa langsung komunikasi. Itu bisa kayak jadi kolaborasi atau order juga commission sama mereka juga bisa. Thank you banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau referensiin siapa sih yang mau kita undang di next episode-nya, bisa coba mention di Instagramnya Metur Indonesia atau juga di YouTube ada di komen atau nanti ada informasi kayak share, like dan komen, bisa tolong banget support kita untuk bisa ngajak seniman-seniman dan industri kreatif lainnya. Terima kasih. Thank you Trust ya. Iya, terima nanti kasih. Kita ngobrol lagi dong. Domi dan teman-teman yang ada di sini. Oke, thank you.